Restiani Dwi Putri. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 dari Kancah Sakti Tegal. Hari ini saya akan melakukan praktek mengajar untuk ujian kinerja dengan tema hak dan kewajiban dalam norma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan. Kepada guru. Doa mulai. Kita cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Untuk absensi, jangan lupa anak-anak mengucapkan absennya di Google Form. Google Form seperti biasa di-share di grup ONMR. Jam berapa nanti? Jam 9 ya. Untuk memulai hari ini kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Silahkan anak-anak berdiri. Tentang hak dan kewajiban dalam norma. Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu video untuk memotivasi anak-anak. Kita simak dulu video ini. Hentikan hal yang sia-sia dalam hidup. Jangan buang energimu untuk apa yang tidak perlu. Yang lebih besar selalu berada di belakang. Percaya dirilah terhadap apa yang sudah kamu kerjakan. Berkomitmenlah terhadap apa yang sudah kamu mulai. Dan setialah terhadap proses sampai ke garis finish. Seorang pemenang tidak akan berhenti untuk berusaha. Karena orang yang berhenti berusaha tidak akan pernah menjadi pemenang. Hidup yang hebat hanya bisa didapat dari tindakan-tindakan yang hebat. Tidak akan ada kehidupan yang luar biasa dari tindakan yang biasa-biasa saja. Tidak ada yang tidak mungkin bagi kamu yang selalu berusaha. Katakanlah, saya pasti bisa, saya mampu, saya sanggup melewati semua, dan saya akan hidup. Nah, itu tadi video untuk memotivasi anak-anak untuk tidak mudah menyerah. Apapun kendala kita dalam meraih cita-cita, kita tidak boleh menyerah. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk materi. Perhatikan video berikut ini. Kita simak dulu.
gambar video tadi? Sudah. Apa yang anak-anak perhatikan pada video tersebut? Ada gambar apa tadi? Ada anak-anak sedang dihukum. Kira-kira kenapa dihukum? Terlambat sekolah. Nah, berbicara tentang sekolah, tentang anak sekolah, apa hak dari anak-anak? Anak-anak sekolah itu memiliki hak untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan pelajaran, apalagi pendidikan. Nah, selain memiliki hak, anak-anak juga memiliki kewajiban. Apa kewajiban anak sekolah? Tidak terlambat sekolah. Terus gimana? Menaati peraturan. Itu semua berarti seorang siswa sekolah memiliki hak mendapatkan nilai, mendapatkan ilmu, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini, anak-anak. Kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban dalam norma. Saya bacakan dulu untuk capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran kita hari ini yaitu memahami pentingnya norma dan aturan, menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik menganalisis, menyajikan laporan dan menghormati hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, hari ini anak-anak kegiatan kita nanti akan melakukan diskusi ke kelompok. Nah, sebelum kita mulai, kita akan mereview pelajaran yang sebelumnya. Kita review pelajaran sebelumnya. Anak-anak masih ingat apa yang sudah kita pelajari kemarin? Kita mempelajari pengertian hak dan kewajiban. Masih ingat apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Contoh hak apa? Hak mendapat pendidikan yang benar. Terus hak memperoleh pekerjaan yang layak. Kemudian hak mendapatkan lingkungan yang bersih. Ya. Kemudian kita ingat lagi kewajiban. Ya, dieling-eling lagi, kita ingat lagi. Kewajiban dalam norma. Kewajiban ada berapa kemarin? Ada 3, yaitu kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kewajiban kepada sesama manusia. Dan terakhir kewajiban kepada alam sekitar. Kewajiban kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita berkewajiban untuk mematuhi segala perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Kemudian kewajiban sesama manusia. Kewajiban kita terhadap sesama saling menghormati. Kewajiban yang terakhir, kewajiban kepada alam sekitar. Apa kewajiban kita? Ya, kita berkewajiban menjaga lingkungan alam sekitar kita agar generasi ke depan, generasi yang akan datang bisa menikmati lingkungan yang bersih.
Oke. Nah, itu adalah materi kita minggu lalu. Sekarang kita masuk ke materi yang hari ini. Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dalam norma. Dalam norma ternyata ada orang-orang yang melanggar peraturan. Ada faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang tertentu, kita sebut oknum, orang-orang tertentu yang melanggar norma. Faktornya apa saja? Silakan dibacakan salah satu. Mbak Larissa, mana Mbak Larissa? Ya, dibaca. Ketika ingin menjadi individu yang bebas, 4 longgarnya menegakkan atau pelaksanaan norma 5 sikap mental. Ya, terima kasih Mbak Larissa. Faktor penyebab pelanggaran norma ada berapa? 5. Yang pertama, pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ada 3 lingkungan yang menyebabkan kita berpotensi melanggar peraturan, yaitu apa? Lingkungan budaya, lingkungan agama, dan lingkungan alam. Kemudian yang kedua, kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi. Kalau dalam keadaan terdesak, membutuhkan biaya, mengambil jalan pintas dengan cara jalan pintas yang negatif dengan cara mencuri barang. Nah, itulah salah satu penyebab faktor kebutuhan ekonomi. Yang ketiga, ingin menjadi individu yang bebas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak ingin diaikat oleh peraturan, ingin hidupnya bebas sebebas-bebasnya. Yang keempat, longgarnya penegakan atau pelaksanaan norma. Penegakan norma biasanya ini terkait dengan norma hukum. Ada yang sama-sama melanggar A, tetapi hukumannya sama atau berbeda? Berbeda. Nah, perbedaan itulah, ketidaktegasan itulah dalam menegakkan norma, maka berpotensi bagi orang untuk melanggar norma. Yang kelima, sikap mental. Upaya pencegahan. Dalam upaya mencegah pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dalam norma. Ada berapa? Ada 5. Silakan Mas Eka dibaca. Membiasakan, 2 teladan, 3 penyadaran, 4 pengawasan, 5 penghargaan, dan hukuman. Ya, terima kasih Mas Kevin. Nah, upaya mencegah pelanggaran hak dan kewajiban dalam norma ada 5 poin, ada 5 cara. Yang pertama, pembiasaan. Apa itu pembiasaan? Membiasakan. Dari mana? Dari sejak dini, dari sejak kecil dibiasakan untuk mematuhi peraturan. Yang kedua, upaya kedua, teladan. Apa itu teladan? Contoh, ya contoh. Dengan memberikan contoh yang baik, atau kita bisa mencontoh perbuatan yang baik dari orang lain. Yang ketiga, penyadaran. Apa itu penyadaran? Sadar diri, menyadari bahwa kita berpotensi melanggar peraturan, sehingga dengan kesadaran diri kita tidak akan melanggar peraturan atau norma. Yang keempat, pengawasan. Bisa tidak kita mengawasi
wewenang. Kemudian yang terakhir berupa penghargaan dan hukuman. Penghargaan diberikan bagi orang-orang yang mematuhi peraturan, sedangkan hukuman diberikan untuk orang apa Mbak? Iya, diberikan pada orang-orang yang tidak mentaati peraturan. Ya, sampai di sini materi kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjut ke tugas kelompok. Tugas kelompok. Anak-anak sudah membentuk kelompok? Sudah ya? Perhatikan. Kelompok 1. Perhatikan. Gambar apa ini? Gambar orang sedang sholat. Tapi apa yang dilakukannya? Ada yang merokok, ada yang bermain. Ada tidak pelanggaran di dalamnya? Ada. Oke. Sekarang lanjut kelompok kedua. Gambar apakah ini? Membuang sampah di mana? Di sungai. Melanggar norma tidak? Melanggar. Kelompok 3, mana kelompok 3? Kelompok 3, perhatikan. Gambar apakah ini? Siswa sedang ditilang. Melanggar tidak ini? Melanggar. Gambar keempat, kelompok 4 mana? Kelompok 4. Perhatikan gambar. Gambar apakah itu? Gambar sedang ada berusaha melompat pagar. Berarti apa? Mencoba untuk membolos. Siswa sekolah mencoba untuk membolos. Kelompok terakhir. Kelompok kelima. Gambar apakah ini kelompok 5? Gambar tawuran. Tawuran apa? Gambar tawuran pelajar. Apakah ada norma yang dilanggar? Ada ya. Nah, dari 5 tugas tersebut, 5 gambar tersebut, tugas anak-anak adalah mendiskusikan. Kemudian hasilnya ditempel pada kertas karton dan anak-anak akan mempresentasikannya di depan kelas. Tugas anak-anak yang pertama, anak-anak menganalisis yang pertama jenis pelanggaran yang dilakukan. Kemudian kedua, jenis hak dan kewajiban yang terdapat pada peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga, sanksi yang akan diterima. Dan yang terakhir adalah upaya untuk pencegahan. Untuk tugas kelompok, ada yang ditanyakan? Tidak? Coba kelompok 1, mana kelompok 1? Langsung. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya, gambar ditempel di kertas.
Sudah. Kalau sudah, ya kita kasih masukan ke depan. Silakan, kelompok 1. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Menurut pendapat kelompok kami, yang nomor 1, perbuatan pada gambar merupakan jenis pelanggaran norma agama karena ibadah sholat yang seharusnya dilakukan langsung sungguh musuh malah dibuat mainan. Yang nomor 2, jenis dan kewajiban pada gambar. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kewajiban untuk menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Nomor 3, sanksi yang akan diterima. Sanksi yang diberikan oleh di akhirat sesuai dosa-dosa yang dibuatnya. Upaya pencegahan setelah adanya pemahaman yang baik dari masyarakat untuk memberikan contoh yang baik, pengawasan dan juga bagi yang melanggar. Itu tadi jawaban dari kelompok 1. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada, silakan. Dari Mas Alvito, kelompok berapa? Kelompok 3 ya, silakan. Hukuman melecehkan gerakan sholat hanya berupa dosa. Oh iya, itu jawaban dari kelompok 1. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak? Kalau tidak ada, diakhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, silakan, mulai. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Silakan kalau ada yang bertanya. Kelompok berapa silakan? Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada, silakan. Menurut kelompok kami, perbuatan pada gambar merupakan jenis pelanggaran norma kesopanan karena membuang sampah sembarangan. Jenis dan kewajiban yang terdapat pada peristiwa tersebut yang terdapat pada gambar yaitu dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kewajiban yang terdapat pada gambar yaitu kewajiban menjaga
Sebelum saya tutup pelajaran hari ini, saya ingatkan lagi untuk tugas anak-anak. Jangan lupa mengerjakan tugas LKPD di Google Chrome. Paling lambat jam berapa? 9 malam. Malam ini lebih dari jam 9. Bagaimana? Tugasnya diterima atau tidak? Untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu sebab Undang-Undang Dasar 1945. Nah, minggu depan jangan lupa disiapkan materi dan bahan ajarnya ya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya kita berdoa dulu, Mas Rafael.